Pernah gak sih lu ngebayangin kalau cuman karena lu melihat sesuatu, hidup lu itu bisa hancur? Bukan karena lu salah, dan juga bukan karena lu jahat. Lu bukan pelaku, tapi cuman hanya melihat hidup lu bisa hancur. Nah, ini yang terjadi di dalam cerpen seorang sastrawan yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidarma yang berjudul Saksi Mata. Cerita ini dimulai dengan situasi yang tidak dijelaskan secara detail. Hampa. Jadi jika seseorang itu berada di situasi ini, dia tidak akan bisa menjelaskan secara detail apa sih yang terjadi di sini. Tapi kita tahu di tempat tersebut ada kekerasan, ada penembakan, ada juga kejadian berdarah. Dia tahu semuanya, melihat secara langsung dengan mata dan kepalanya sendiri. Ada seseorang yang melihat semuanya. Dia itu saksi. Awalnya mungkin terlihat biasa saja. Saksi kan harusnya penting ya teman-teman. Harusnya dilindungi, harusnya didengar. Tapi di cerita ini justru kebalikannya. Karena yang diketahui, dia lihat itu bukan sesuatu yang boleh banyak orang lihat, ya. Sesuatu yang tidak boleh semua orang tahu. Ada kekuasaan yang tidak mau kebenaran itu keluar. Ada pihak yang tidak mau kejadian itu diakui. Ada pihak yang tidak mau berita ini bocor ke orang-orang. Yang seharusnya dia itu menjadi saksi dan menceritakan ke semua orang bahwasannya sejarah itu pernah ada. Akan tapi dia dibungkam. Gak mau bahwa hal ini pernah terjadi. Kebenaran itu dibungkam. Akhirnya si saksi ini ditangkap. Dia diinterogasi. Ditanya berkali-kali. Dipaksa untuk mengatakan kalau dia itu tidak melihat apa-apa. Padahal dia jelas-jelas melihat semuanya dengan mata dan kepalanya sendiri. Tapi yang bikin absurdnya lagi, orang-orang itu menginterogasi dia itu seakan-akan itu adalah hal yang normal, teman-teman. Tidak ada sesuatu yang janggal, tidak ada sesuatu yang itu tuh adalah hal yang salah. Tapi kebalikannya, keadaan itu merasa hal itu adalah normal. Seolah-olah menghapus kebenaran itu adalah hal yang biasa. Dan pada puncaknya, matanya diambil. Memang ini digambarkan dengan cara yang surrealis. Agak aneh. Tidak terlalu detail secara fisik. Tapi cukup membuat kita ngerasa tidak nyaman. Mata itu kan simbol penglihatan. Simbol kebenaran. Kenapa dihilangkan? Apakah kamu takut jika kebenaran itu terungkap? Jadi, ketika matanya diambil, itu bukan hanya soal fisik, akan tetapi simbol bahwa kebenaran itu sedang dihilangkan. Biar gak ada yang bisa dibekukan lagi. Biar gak ada yang bisa bilang, saya melihat. Karena orang-orang melihatnya, bagaimana dia bisa melihat? Sedangkan matanya aja gak ada. Itulah yang mereka inginkan. Makanya mereka mengambil matanya. Dan yang bikin makin gelap, dunia di sekitar cerita ini seperti menerima sebagai kewajaran. Seperti tadi, tidak ada sebuah kejanggalan. Semuanya itu dianggap normal. Gak ada protes, tidak ada perlawanan besar. Seolah-olah sistem yang kejam ini sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Si saksi kehilangan mata, tapi dia tetap bilang bahwa dia melihatnya. Dan disitulah menurut gua ceritanya jadi kuat banget, men. Karena walaupun secara fisik dia dibutakan, akan tetapi secara batin
dia masih menyimpan kebenaran itu, ingatan gak akan bisa diambil begitu saja. Cerpen ini sebenarnya bukan cuma tentang satu orang, tapi tentang situasi di mana kebenaran itu dianggap berbahaya. Tentang bagaimana kekuatan itu bisa lebih takut pada saksi dibandingkan pelaku. Bayangin, pelaku mungkin bebas, tapi saksi malah hancur. Hanya karena apa? Ya, hanya karena melihat, men. Dia tidak melakukan kesalahan. Mengapa? Karena saksi punya potensi untuk mengubah cerita. Dan cerita bisa mengubah segalanya. Makanya cerpen ini terasa tidak masuk akal, gak realistis penuhnya. Tapi justru karena keanehan itu, kita jadi mikir. Itu sebenarnya kritik sosial. Kritik terhadap situasi di mana fakta bisa ditekan. Di mana orang yang melihat justru dipaksa diam. Dan yang bikin cerpen ini beda, dia gak teriak-teriak marah. Dia gak ceramah panjang. Tidak ada pidato politik. Cuma satu orang, satu saksi, dan menampilkan matanya yang dihilangkan. Tapi dampaknya itu nusuk banget. Ya. Jadi menurut gua pesan terbesarnya sederhana, tapi dalam. Kebenaran mungkin bisa ditutupi. Saksi mungkin bisa dibungkam. Akan tetapi faktanya sesuatu itu pernah terjadi tidak bisa dihapus penuhnya. Gak akan bisa dihapus begitu saja. Ingat ya, karena selama ini masih ada yang mengingat, cerita itu pasti akan tetap hidup. Dan disitulah kekuatan cerpen ini. Dia bikin kita merasa gak nyaman. Bikin kita mikir. Dan membuat kita sadar bahwa melihat kebenaran terkadang punya harga yang mahal banget. Menurut saya, itu yang ingin disampaikan oleh Seno Gumirah Aji Dharma lewat cerpen Saksi Mata ini. Jadi dimanapun kalian berada, jika kalian merasa kebenaran itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, maka berhati-hatilah bahwa kondisi di negara tersebut sudah tidak baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami?